Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, teman-teman mahasiswa pengembangan sumber belajar PAI. Bagaimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Seperti biasa, masih banyak yang aktif di dalam kegiatan BEM kita. Ada berapa teman kita yang tidak hadir hari ini? Oh, ada sekitar 2-3 orangnya. Yang izin sama saya baru 1 orang. Baiklah, kita kembali bertemu di tema atau pertemuan kita kelima ini dengan tema mind mapping ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai saya akan membacakan presentasi dulu ya. Kita cek keseruan kita hari ini. Baiklah, seperti biasa, ketika kita menyampaikan kehadiran kita di sini, saya akan merecallnya dengan konsep moderasi beragama ya. Kalau minggu kemarin hanya sebatas motivasi, sekarang kita mengucapkannya dengan semangat 9 kunci moderasi beragama. Jadi nanti teman-teman ingat gitu ketika dipanggil namanya, misalnya Heru Purnama, toleransi begitu ya. Oke, baiklah. Saya mencoba memanggil presentasi biasa urutan pertama, yaitu Muhammad Syafid. Wah, keadilan. Bagus keadilan ya. Sebagai orang yang aktif di BEM tentu harus bersikap adil. Karena tentu banyak masukan-masukan dari teman-teman yang mungkin kurang bisa diterima atau hanya berpihak kepada satu pihak, maka di sini kita dituntut untuk bersikap adil. Lanjut, Heru Purnama. Oke, seimbang. Oke, baiklah, seimbang ya. Berarti kita di sini mulai membiasakan diri kita untuk semangat dalam keseimbangan, seimbang antara iman, Islam, ihsan dan juga amal. Kemudian Syifa Nur, gimana? Sehat pagi ini? Sepertinya lebih ceria ya. Oke, apa semangatnya pagi ini? Toleransi. Oke, toleransi. Jadi memang kita harus dituntut untuk toleransi ya, sama halnya dengan pengembangan sumber belajar PAI ini. Kenapa saya katakan toleransi butuh di sini? Karena dalam pengembangan sumber berarti banyak macam, ada jenis di dalamnya yang tentunya akan berbeda setiap orangnya nanti mengembangkannya seperti apa, idenya beragam begitu ya. Kemudian Latifah Rahmadani, apa semangat motivasi pagi ini? Oke, semangat kemanusiaan. Betul, kita harus ingat ya bahwa kita adalah manusia yang juga akan memanusiakan manusia. Jadi manusia itu bukan semena-mena dalam menata kehidupannya, dalam bermasyarakatnya, tidak, tetapi tetap memperhatikan semangat kemanusiaannya bahwa kita adalah makhluk sosial. Oke, itu tadi yang tidak hadir adalah Reza Andini dan juga Fitri Amalia ya. Oke teman-teman, sudah bisa kita mulai pembelajaran kita hari ini? Sudah ya? Jika sudah, kita mulai merecall kembali. Teman-teman, tujuannya kita bisa merecall kembali materi pekan lalu kita mengenai jenis-jenis dan sumber macam-macam sumber pembelajaran. Nah, salah satu macam-macam sumber pembelajaran itu berbasis audio, visual, tekstual atau disebut dengan handbook juga. Nah, pada pekan ini, pada sesi kelima ini kita akan membahas mengenai mind mapping sebagai penguatan dari teori-teori kita yang telah disampaikan pekan sebelumnya. Dan di materi mind mapping ini nanti kita jadikan sebagai sumber pembelajaran. Oke teman-teman, tujuan dari mind mapping ini nanti seperti biasa, yaitu untuk dipahami oleh saudara-saudara, selain dipahami, mampu menganalisis teori pengembangan sumber belajar berbasis mind mapping dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan juga mampu menentukan langkah-langkahnya untuk mendesain mind mapping dalam proses pembelajaran yang tepat ya. Jadi langkah-langkahnya sistematis begitu, ada urutannya. Itu adalah tujuan pembelajaran dari konsep mind mapping kita. Tapi jangan lupa kita selalu mengingat bahwa tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini yaitu
untuk mengetahui dan memahami teori dari konsep sumber belajar PAI, sehingga mampu mengaplikasikannya untuk menciptakan sumber pengembangan pembelajaran dan mengklasifikasikannya sesuai dengan jenis dan macamnya, dan saudara-saudara tentu mempunyai keterampilan mendesain yang sistematis, kreatif, dan tepat sasaran. Itu tujuan utamanya ya. Nah, kemudian setelah ini nanti kita akan menilai pembelajaran kita dengan kriteria ketepatan. Pertama itu ketepatan dalam menjelaskan pokok konsep tentang sumber belajar PAI itu, khususnya di mind mapping. Itu bagaimana teori-teori mind mapping nanti bisa dilihat dari makalah dan diskusi teman-teman. Kemudian karena kita model pembelajarannya adalah diskusi dan nanti praktik jika memungkinkan, begitu ya. Dan juga dilihat di sini bagaimana saudara menanggapi ketepatan dan menjawab pertanyaan diskusi yang ada di kelas nanti. Kemudian tentu gaya penulisan, gaya sistematika menulis, dan gaya presentasi teman-teman juga akan dinilai. Jadi tampilkan setelah ini makalah dan PPT saudara-saudara. Ya, petugas jangan lupa ditampilkan dengan maksimal, dengan semangat, sehingga ketepatan ini akan tercapai bagi teman-teman indikator penilaiannya nanti. Oke, sebagai kata pengantar teman-teman, mind mapping ini adalah sebuah sumber pembelajaran atau sumber pembelajaran pertama ya kita untuk mencoba mempraktekannya. Kalau kemarin teori aja, jenisnya, pengertian, definisi, dan lain sebagainya. Sekarang ini adalah sumber belajar pertama yang akan kita aplikasikan atau yang kita desain nanti ya, atau kita kita buat begitu ya, kita mampu membuatkannya setelah memahami teorinya. Jadi teori mind mapping ini, konsep mind mapping ini pertama kali dikenalkan oleh Tony Buzan di tahun 1970-an. Nah, apa alasannya Tony Buzan menciptakan atau menemukan ini teori konsep mind mapping? Karena beliau terinspirasi dengan konsep otak manusia yang terdiri dari jutaan sel itu, yang mempunyai cabang dan juga mempunyai ranting-rantingnya, dan itu saling terhubung begitu ya. Dan keterhubungan itu akhirnya membuat otak kita untuk menyimpan beberapa kata, menyimpan perencanaan kita, dan juga membantu kita dalam mewujudkan apa yang akan kita capai gitu. Nah, tetapi poin penting dari konsep mind mapping adalah mempunyai konsep utamanya, atau disebut di dalam teori nanti itu adalah BOI atau BOI ya, Basic Order Ideas. Jadi di dalam mind mapping ini kita harus menentukan dulu tujuan utamanya, tujuan utama dari peta map nanti akan kita buat tadi, atau mind mapping tadi itu. Jadi ada peta rute dari konsep ide utamanya begitu ya. Nah, yang pastinya konsep mind mapping ini adalah salah satu yang digunakan juga sebagai sumber belajar dan juga sekaligus sebagai metode pembelajaran, yang mana dari pembelajaran ini nanti akan menimbulkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena apa? Dia merangkaikan kata-kata, menyusun kata-kata yang sangat menarik, karena membutuhkan warna, membutuhkan bagan dan gambar sebagainya, dan hanya membutuhkan kata-kata kunci, sehingga membuat kita lebih mampu memasukkan informasi ke dalam sel-sel otak kita, dan juga mudah merecall kembali atau mengambil kembali data-data yang telah kita masukkan ke dalam pikiran kita. Itu pengantar dari saya kepada pemateri. Saya persilahkan untuk mempresentasikannya dengan sebaik mungkin dengan gaya presentasi teman-teman. Sudah siap makalahnya? Oke, siap ya. Sudah siap untuk diskusi? Oke, siap. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita mari memperhatikan diskusi dari teman kita. Diharapkan untuk tidak melihat HP ya. Diskusi kita hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, mohon untuk mengaktifkan posisi saudara teman-teman siap belajar. Oke, kepada pemateri dipersilahkan. Oke, silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai diskusinya. Bisa saya masuk, saya tengahi. Oke, terima kasih kepada pemakalah pemateri kita hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, itu tadi presentasinya sudah bagus ya. Untuk memasukkannya makalah nanti diperbaiki, diperhatikan lagi struktur penulisannya, perhatikan yang sudah disampaikan di awal, ada ketentuan-ketentuannya itu tadi belum terlihat ya, dan kemudian masih ada beberapa narasi yang belum ada sumbernya. Saya rasa itu adalah bagian dari
sumber ya, sumber referensi itu diambil dari situ. Tolong di daftar pustaka juga perhatikan sumber referensinya ya. Jika memang tidak dicantumkan di naskah kita, maka tidak perlu dicantumkan di daftar pustaka kita. Oke, menanggapi pertanyaan pertama tadi, Bu, apakah mind mapping boleh berdasarkan ide kecilnya atau bukan ide pokoknya? Karena tadi kan memang dijelaskan di awal juga sebagai kunci dari mind mapping itu adalah kunci idea pertamanya itu apa gitu ya. Nah, jadi secara baku memang si Tony Buzan ini tidak menjelaskan apakah boleh menggunakan dari ide kecilnya dulu gitu ya, tetapi idealnya adalah dia tuh kita membuat konsep mind mapping itu berdasarkan BOI-nya, Basic Ordering Ideas-nya, atau untuk menjawab 5W1H. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat dari yang kecil, menurut saya pribadi itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang penting adalah konsepnya menjawab 5W dan 1H. Oke, itu salah satu pertanyaan tadi. Yang lainnya saya rasa sudah terjawab sama teman-teman, karena di makalah dan di PowerPoint tadi sebenarnya sudah dijelaskan, kemudian dikuatkan oleh analisis teman-teman, itu juga sudah oke ya. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai materi kita, yaitu konsep mind mapping. Oke, konsep mind mapping tadi pengertiannya juga jelas ya, sudah dijelaskan oleh teman-teman kita, bahwasanya mind mapping itu adalah sebuah catatan atau peta rute yang membuat kita mudah dalam mengungkapkan pikiran-pikiran kita. Itu menurut Buzan ya, tadi belum disampaikan di makalah ya. Nah, kemudian dari rute yang kita buat tadi itu akan membuat kita lebih fokus, lebih kreatif, lebih berkarya untuk mengeluarkan gambaran-gambaran yang telah kita simpan, atau informasi yang telah kita simpan di otak kita, karena memang dalam mind mapping ini melibatkan otak kita sejak awal. Nah, kemudian menurut Van Tenzon, bahwasanya mind mapping itu adalah teknik pembuatan catatan yang dapat digunakan pada semua situasi, baik situasi untuk sekolah, bisnis, bahkan untuk pribadi juga bisa begitu ya. Selanjutnya, jenis mind mapping itu tadi yang perlu kita ingat adalah berbentuk makro, ataupun mind mapping bab, ataupun mind mapping paragraf. Nah, dari berdasarkan pertanyaan tadi, boleh nggak kita menggunakan dari mind mapping bukan BOI-nya? Boleh, karena di salah satu jenis mind mapping tadi memang dijelaskan boleh mind mapping dari bab, artinya juga dari sub yang kecilnya gitu. Nah, kemudian manfaat mind mapping juga sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman. Jangan lupa kita bahwa di situ di mind mapping itu kita pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana perencanaannya, karena manfaatnya adalah memudahkan kita untuk merencanakan, memudahkan kita berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menghemat waktu, belajar lebih efisien, menyusun pikiran-pikiran kita dan lain sebagainya. Nanti di slide boleh dibaca ya teman-teman. Nah, kemudian elemen terpenting dari mind mapping yang perlu kita perhatikan adalah membuat temanya tadi. Kan tadi sudah kita buatkan main idenya atau ide utamanya atau BOI tadi. Nah, kemudian kita harus mampu merangkainya, kira-kira bahasannya selanjutnya apa ya, atau disebut dengan topik selanjutnya begitu. Nah, cabang utama dari BOI atau Basic Ordering Ideas itu adalah bagaimana keterkaitan gagasan utama dengan gagasan topik-topik selanjutnya atau topik-topik yang kecilnya. Nah, itu diperhatikan. Dan dari gagasan topik-topik itu, akankah ada cabang-cabang selanjutnya? Nah, kemudian yang elemen terpenting dalam membuat mind mapping juga adalah katanya. Kata yang kita buat itu adalah sebagai kata kunci untuk merecall dan untuk memasukkan dan merecall informasi yang kita masukkan ke dalam otak kita atau perencanaan kita. Jadi gunakanlah kata-kata yang memang mampu mudah dimasukkan dan mudah kembali untuk mengambil atau merecallnya. Kemudian gambar, gunakanlah gambar, boleh statistik atau bagan-bagan atau kode-kode dan lainnya. Dan yang terpenting adalah ada warna. Kenapa warna? Warna itu akan merespon otak kita, lebih memudahkan kita mengingat dan memahami apa yang sudah dan akan kita simpan begitu ya. Nah, ternyata teman-teman, macam-macam aplikasi mind mapping itu ada. Kita tidak harus menggunakannya dengan bentuk sederhana terus gitu ya. Tapi ada untuk memudahkan kita sekarang, yaitu ada di sini saya buatkan 9 ya, ada Xmind, Simple Mind, Mind Master, Google, Bubbles, Wise Mapping, MindNote, Scalpel, Iowa dan lain sebagainya ini. Nah, ini adalah bentuk kekinian dari aplikasi dan teknologi, karena bagaimanapun juga kita di dalam pengembangan sumber belajar
akan berkaitan selalu dengan teknologi. Ini adalah salah satu bentuk teknologinya ya teman-teman, memudahkan kita untuk membuat aplikasi. Nah, tetapi macam-macam aplikasi ini nanti akan kita bedah satu persatu di pekan depan ya. Kemudian cara membuat mapping sederhana, jika itu bersumber dari sumber referensi buku ya, kita perlu membaca teks secara keseluruhan dulu. Kita harus tahu semua isinya seperti apa. Nah, kemudian kita kenali tipe teks yang akan kita buat. Kemudian kita buatkan komparasinya, perbandingan dengan idea 1, 2, dan 3. Kemudian jangan lupa, nah ini hebatnya dari mind mapping adalah kita harus mampu dulu menyampaikan apa yang sudah ada atau yang sudah kita baca tadi. Nah, barulah kemudian kita tuliskan di dalam mind mappingnya. Oh, peta rutenya itu seperti ini loh, kayak gitu. Nah, adapun media di dalam membuat atau mendesain sumber pengembangan berbasis mind mapping ini sederhana ya. Medianya bisa pertama kali kita gunakan dengan bahan kertas minimal berukuran A4 ataupun yang lebih kecil lainnya boleh ya, karena di dalam slide juga tadi dijelaskan boleh berbentuk lebih kecil lagi boleh. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan pensil atau spidol yang berwarna. Ingat ya, warna tadi bisa membuat otak kita lebih terstimulus begitu ya. Kemudian penggunaan imajinasi kita seperti apa dan harus berasal dari ide kita sendiri begitu. Itulah mind mappingnya teman-teman. Kemudian prosesnya boleh nanti dilihat dari video pembelajaran yang sudah saya share ya. Ada dari video interaktif YouTube, boleh dipelajari dari situ, dan juga sudah saya praktekkan, nanti kita lihat bersama-sama prosesnya. Kemudian di dalam memproses itu ada yang perlu kita ingat bersama ya, poinnya untuk 5W1H dari konsep mind mapping ini adalah bagaimana kita menata kode-kode, warna-warna, grafik, bahkan di dalamnya itu lebih menarik dan saling terhubung ya. Itu perlu sekali. Jadi saya ingatkan lagi, mind mapping hanya menggunakan kata kunci, bukan narasi-narasi ya, kata kunci, tetapi kata kunci yang saling berkaitan. Nah, contoh sederhana dari mind mapping itu bisa kita buatkan dari bentuk mind mapping berbentuk pohon. Itu udah biasanya kita lihat ada akar-akarnya, ada cabangnya. Mind mapping simple, mind mapping materi atau sekolah, mind mapping untuk diri sendiri, dan juga mind mapping bisnis ya, perencanaan masalah gitu. Bahkan mind mapping untuk visi misi hidup. Oke, jadi yang disebutkan dengan mind mapping teman-teman sudah paham ya. Mind mapping itu adalah sebuah metode sekaligus bisa menjadi sumber pembelajaran, khususnya dalam PAI juga bisa, tetapi dia juga harus memperhatikan elemen-elemennya, tidak boleh keluar dari elemen-elemen dari mind mapping. Karena apa? Karena ada BOI-nya, dan itu untuk menjawab 5W dan 1H-nya. Kemudian fungsi utamanya tentu tadi yaitu untuk menstimulus pikiran kita mencapai materi yang akan kita capai, dan juga menyusun rencana kita lebih mudah dan menarik pastinya. Setelah ini silahkan kembali teman-teman memperhatikan video tutorial online yang telah saya buat di sini. Linknya silahkan diklik, nanti juga teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Itu dari saya, tambahan dari saya. Mari kita nanti setelah ini mulai merangkai ya, membuat konsep desain tentang mind mapping sederhana terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menonton video interaktifnya, video yang telah saya buat juga telah ada, silahkan diperhatikan nanti. Sebagai closing statementnya apa teman-teman, untuk penutup tema kita hari ini, ada yang ingin menyampaikan? Jika tidak ada, oke, saya closingkan dengan kata-kata seperti ini teman-teman. Jadikanlah sumber belajar, ragam macam sumber belajar itu untuk membuka jalan pikiran hidup kita. Karena dari ragam sumber yang kita dapatkan, artinya kita bisa menerima perbedaan di dalam setiap elemen-elemen kehidupan kita, baik itu dalam moderasi beragama ataupun dalam bermasyarakat nantinya. Begitu sumber belajar saja beragam, apalagi tentang konsep kehidupan ataupun bermasyarakat kita ya. Jadi sekali lagi, untuk mencapai tujuan hidup kita, boleh gunakanlah mind mapping sehingga kita lebih sistematis dan terarah begitu. Oke, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Sukses selalu untuk kita bersama. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.